Berdoa, selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Yes, Bu. Kenapa Dies? Nggak tahu. Apa? Nggak ada keterangan ya? Enggak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi lagu Bangun Pagi. Mau? Mau. Boleh berdiri semuanya? Boleh. Ini apa Ibu? Kita dengarkan terlebih dahulu ya. Sekali lagi ya. Baik, sebelumnya pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat cerita. Nah, kalimat yang kalian buat pada minggu lalu merupakan kalimat yang termasuk dalam SPOK. Nah, apa sih SPOK itu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan unsur SPOK pada contoh kalimat yang diberikan. Dan yang kedua, menyusun kalimat dengan pola SPOK secara berkelompok sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Coba kalian perhatikan dari struktur kalimatnya. Menurut kalian ini sudah kalimat lengkap atau belum? Belum. Benar, ini belum termasuk dalam kalimat lengkap karena kalimat tersebut belum memiliki unsur SPOK yang tepat. Nah, ini contoh kalimat yang sudah memiliki unsur SPOK yang tepat, yaitu pada gambar pertama apa? Ibu memasak ayam di dapur. Nah, yang kedua, Bisa bermain ayunan di taman. nah, kalimat tersebut sudah termasuk dalam kalimat lengkap karena sudah memiliki pola SPOK. Jadi pola SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu SPOK? Kalimat SPOK adalah kalimat yang disusun berdasarkan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setiap unsur kalimat SPOK memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mari kita bahas untuk yang pertama, yaitu adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dibicarakan atau siapa dan apa yang menjadi fokus kalimat. Subjek biasanya berupa kata benda, kata ganti, atau frasa kata benda yang melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Contoh subjek ini yang pertama yaitu Melisa memakai gaun warna biru. Nah, subjeknya yang mana nih? Melisa. Karena dia merupakan objek dalam suatu
Ibu. Benar, kita lanjut yang kedua, yaitu ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berisi kata kerja, kata sifat atau kata benda yang menerangkan subjek. Predikat merupakan unsur penting dalam kalimat karena berfungsi sebagai penerang subjek dan menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contohnya, yang pertama ada turis berjalan menyusuri pantai. Nah, predikatnya yaitu ada berjalan. Contoh yang kedua juga ada Raisa membaca komik di perpustakaan. Predikatnya adalah membaca. Dan yang ketiga yaitu ada objek. Objek adalah kata benda atau kata ganti yang menerima tindakan dari subjek. Objek bisa berfungsi rasa, berupa rasa, kata, benda atau kata ganti. Objek berada di belakang verba transitif aktif. Contohnya yaitu ada yang pertama Nabila membuat puding mangga. Objeknya adalah puding mangga. Kemudian ada contoh yang kedua, Nauren mengikuti les vokal di sekolah. Objeknya adalah les vokal. Nah, yang terakhir yaitu ada keterangan. Keterangan dalam kalimat berpola SPOK adalah unsur yang tidak wajib disertakan saat membuat kalimat. Keterangan hanya sebagai pelengkap kalimat saja. Contohnya yaitu yang pertama, Rama bermain basket sore hari. Keterangannya adalah Sore hari. Nah, contoh yang kedua, Elena membeli pita rambut di toko aksesoris. Keterangannya adalah di toko aksesoris. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pola kalimat SPOK. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham mengenai pola kalimat SPOK? Sudah. Nah, kalau sudah paham di sini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini Ibu meminta kalian untuk menentukan unsur SPOK yang ada pada kalimat yang di papan tulis. Contohnya, Burhan mencuci tangan sebelum makan. Kalian menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, mana objek, dan yang terakhir mana keterangan. Mengerti? Ini dilakukan secara bersamaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti siapa yang cepat selesai itu dia yang menang. Mengerti? Paham? Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 boleh baris bersamaan di sini, di depan. Perwakilan kelompok maju untuk 5 orang. Baik, di sini kalian satu anak menentukan unsur SPOK pada satu kalimat. Kalian menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, mana objek, dan mana yang keterangan. Nanti kalau siapa yang selesai duluan itu yang menang. Mengerti? Oke, kita mulai ya. Taruh kertasnya di bawah biar kelihatan. Oke, di bawah. Bisa kita mulai? 1, 2, 3.
subjeknya suster, predikatnya merawat, objeknya nenek dan keterangannya rumah. Yang keempat, hadir sebagai subjek, predikat adalah olahraga, kemudian sepak bola sebagai objek dan stadium sebagai keterangan. Dan yang kelima, kakak disuruh imunisasi di sekolah. Kakak sebagai subjek, disuruh sebagai predikat, imunisasi sebagai objek dan di sekolah sebagai keterangan. Benar semua ya untuk kelompok 1. Nah, kita koreksi yang kelompok 2. Lutfi mengerjakan tugas di rumah. Lutfi sebagai subjek, predikat adalah mengerjakan, kemudian objeknya tugas dan keterangannya rumah. Benar ya? Iya. Kemudian ini ada paman pulang ke rumah pengaruh sore. Paman sebagai subjek, pulang sebagai predikat, ke rumah sebagai objek dan kemarin sore sebagai keterangan. Kemudian ada Dina membeli sayur di pasar. Dina sebagai subjek, predikat sebagai membeli sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Yang kesembilan yaitu Juni makan sayuran di rumah. Juni sebagai subjek, kemudian makan sebagai predikat, sayuran sebagai objek, di rumah sebagai keterangan. Dan yang terakhir, Alfi meminum vitamin agar sehat. Alfi sebagai subjek, meminum predikat, kemudian vitamin objek dan keterangan agar sehat. Nah, untuk kelompok juga benar semua ya. Tapi ternyata kelompok selesai lebih dulu. Jadi kelompok apa? Benar. Nah, di sini ibu ada reward untuk kelompok 2. Boleh diwakilkan namanya? Nah, itu tadi sebagai penunjang mengenai materi subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi kalian semakin pahami bagaimana menentukan unsur subjek, kemudian predikat, kemudian objek dan keterangan. Paham? Paham. Nah, agar tidak memantau kalian, di sini juga ibu mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sama seperti ini, siapa yang lebih dulu akan mendapatkan reward. Dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya masih sama ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Dikerjakan secara bekerja sama. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan kepada ibu. Sudah Bu, selesai. Sudah Bu. Jangan lupa ditulis namanya ya. Maju presentasikan Bu. Ya, ini presentasinya sampai kelompok 1 aja. Kelas berapa ini? Kelas 3. Maka dari kita menjawab. Mudah itu. Bola.
Selesai? Selesai. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpul ke depan. Nih. Selesai. Nah, ibu kita salah satu perwakilan kelompok boleh mempresentasikannya ke depan. Oke, lihat. Saya lihat semua. Jadi di sini yaitu unsur-unsur kalimat. Perhatikan kalimat berikut ini, kemudian tentukan apa subjek, predikat, objek dan keterangan dengan tepat. Nomor 1, ayah menanam pohon mangga di halaman rumah. Subjeknya yaitu ayah, predikatnya menanam, objeknya pohon mangga dan keterangannya itu di halaman rumah. Nomor 2, ibu memasak sayur bayam pagi ini. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya sayur bayam dan keterangannya pagi ini. Ketiga, adik bermain bola di lapangan. Subjek itu adik, predikatnya bermain, objeknya bola dan keterangannya di lapangan. Nomor 4, Paman membawa sepeda barunya ke bengkel. Paman sebagai subjek, membawa sebagai predikat, sepeda baru sebagai objek dan keterangannya di bengkel. Nomor 5, mereka menonton film aksi di bioskop. Subjeknya itu mereka, predikatnya menonton, objeknya film aksi dan keterangannya di bioskop. Benar ya. Tepuk tangan untuk nomor 2. Kita kasih dulu buat yang maju ya. Untuk nomor 2 perwakilannya. Maaf, nomor 1. Nah, di sini buatlah kalimat dengan membawa subjek, predikat dan objek. Di sini ada Dedi di sekolah di taman, yang mana Dedi itu subjek, predikat, bola itu objek dan di taman itu keterangan. Lalu ada Dion bermain ayunan di taman, di mana Dionnya subjek, bermain itu predikat, ayunan objek dan di taman itu adalah keterangan. Lalu Poli bermain bola di lapangan itu Poli subjek, bermain predikat, bola itu objek dan keterangannya itu di lapangan. Lalu ada Didi bermain gitar di rumah. Didi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, gitar objek di rumah itu keterangan. Dan yang terakhir, kalau bermain bola di taman, di mana Lala itu subjek, bermain itu predikat, bola itu objek dan di taman itu keterangan. Lalu di sini ayah menanam pohon mangga di halaman rumah, di mana subjek itu ayah, predikat itu menanam, objek itu pohon mangga dan keterangan itu di halaman rumah. Lalu ibu memasak sayur bayam di pagi ini. Subjek ibu, predikat memasak, objek itu sayur bayam, keterangan pagi ini. Dan yang ketiga ada adik bermain bola di lapangan. Subjek adik sebagai subjek, bermain predikat, bola objek di lapangan itu keterangan. Lalu yang keempat ada paman membawa sepeda barunya ke bengkel. Paman subjek, membawa predikat, sepeda barunya objek, ke bengkel itu keterangan. Lalu mereka menonton film aksi di bioskop. Mereka itu sebagai subjek, menonton itu predikat, film aksi itu objek dan di bioskop adalah keterangan. Dan yang terakhir, kakak menulis surat untuk sahabatnya. Kakak sebagai subjek, menulis predikat, surat itu objek, sahabatnya adalah keterangan. Tepuk tangan buat nomor 1. Setelah ibu amati ternyata kalian
Semua sudah paham berarti ya? Nah, jadi untuk itu Ibu akan membacakan kesimpulan bagi pembelajaran kita untuk hari ini. Pembelajaran pola kalimat SPOK di kelas 3 sekolah dasar membangun kemampuan siswa menyusun kalimat lengkap, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan kemudian keterangan. Melalui permainan kata dan cerita bergambar, pendekatan ini meningkatkan literasi berbicara dan berpikir logis usia 8-9 tahun sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baik teman-teman, kita mulai baca kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu saja yang akan memberikan komentar, silakan. Mbak Melsi Putriani, silakan beri komentar untuk Melis. Bapak pergi. Sekarang lantang. Harus sampai ada yang mau disampaikan, Bu Melis? Untuk teman-teman mohon jika ada kritik dan saran boleh disampaikan mengenai simulasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Kayaknya tidak ada yang berani, Bu Melis. Oh, silakan Ibu Mbak Reza. Baik, perkenalkan saya Reza dengan NKM 20423252. Mungkin di sini dengan pembelajaran hari ini saran saya nih ya, untuk menentukan subjek, predikat, objek dan keterangan itu lebih baik, maksudnya tidak monoton dengan hasilnya itu bakal subjek, predikat, objek dan keterangan. Bisa saja kalimat itu diputar, dia predikat dulu, objek dulu, subjek dulu atau keterangan, atau keterangan pun bisa. Karena untuk melatih pemikiran atau kemampuan seorang siswa dalam mengerjakan, dalam menentukan mana subjek, mana predikat, mana objek dan mana keterangan. Oke. Terima kasih. Ibu Melis mau memberikan tanggapan dari yang disampaikan oleh Mbak Reza. Baik, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Riza atas saran yang telah diberikan. Semoga kedepannya bisa saya perbaiki pada simulasi selanjutnya. Oke. Ibu hanya akan meluruskan dulu ya, Ibu Reza. Mbak Reza, kelas 3 ya Mbak? Iya. Kelas 3 mungkin mereka untuk berlatih menulis dulu. Jadi berlatih menulis dulu dan terkonsep oleh mereka ada subjek, ada predikat, ada objek dan seterusnya. Jadi mungkin di sana di tulis Mbak itu nanti
ada kalimat, misalnya guru bisa mengucapkan kalimatnya kalau dia mau main game, mengucapkan kalimat, kemudian mereka nanti suruh menulis subjek predikat objek di sana mungkin ada di lembaran LKS ini. Jadi LKS-nya ini ada dua LKS-nya, ada LKS yang maju, ada LKS yang ini ya. Jadi sebenarnya sama saja gitu, enggak. Jadi bisa satu ini kotak-kotaknya itu diletakkan di sana gitu. Jadi anak berarti menulis yang benar gitu. Jadi menulis sesuai dengan aturan PYD. Jadi di sini kan ada ayat menanam pohon mangga di halaman rumah. Jadi di kotak-kotak itu anak disuruh masukkan mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang ini, karena kan di sini ada fase. Jadi tidak serta semua gitu. Kan ada pohon mangga, ada di halaman rumah, kan seperti itu. Jadi mereka itu disuruh menulis di sana gitu, masukkan di subjek predikat objeknya gitu. Jadi mungkin kalau seperti itu pasti mereka tahu oh ini subjek, ini predikat, ini objek. Jadi mereka itu ke sana bukan hanya lempar tapi berlatih untuk menulis. Itu anak. Kemudian baru anak disuruh ujian terakhir dievaluasi karena ibu melihat tidak ada yang melakukan post test. Jadi kalau kalian ngajar nanti untuk simulasi harusnya kan langkah-langkahnya itu kan awal kita akan melakukan persepsi atau tes. Kemudian di akhirnya untuk melihat perkembangan hasil anak, apakah dari kegiatan kita mengajar anak berhasil atau tidak, itu harus dilakukan post test. Walaupun penilaiannya itu adalah penilaian proses, bukan hanya penilaian hasil, tapi juga hasilnya harus dilihat. Karena apa? Pada saat kalian praktek nanti, pada saat kalian mengajar di sekolah, itu kita di akhir itu ada post testnya. Nah, post testnya nanti akan disuruh buat sendiri gitu kalimatnya dengan kalimat yang sederhana. Susunannya belum bisa dibolak-balik Bu Reza karena ini masih kelas 3. Kalau sudah kelas 4 baru nanti sudah diperkenalkan ada yang disebut dengan tata bahasa transformasi. Jadi nanti kalimat itu dibolak-balik. Jadi ada kalimat yang inversi, kemudian ada kalimat efektif gitu. Jadi nanti boleh susunannya itu dibolak-balik. Nah, kalau tidak, jadi mereka nanti bermain game. Jadi ada kartu di sana. Jadi bukan subjek predikat itu kartunya, tapi kartunya itu adalah kartu kalimat. Maka kalimat ini susun menjadi sebuah kalimat yang terdiri subjek predikat dan objek. Jadi mereka menempel-nempel. Itu untuk anak kelas 3. Nah kemudian satu Ibu Nelis coba lihat di nomor 7. Awas itu bisa keliru loh. Taman Pulau